Pep Guardiola enggan rekrut Ansu Fati demi Barcelona. Menurut laporan baru, Manchester City telah ditawari kesempatan untuk mengontrak Ansu Fati dari FC Barcelona. FC Barcelona secara luas dikenal berada dalam kondisi keuangan yang buruk dan akibatnya raksasa Catalan tidak dapat mengontrak kembali Lionel Messi. Fati dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menarik di dunia. Namun kontrak pemain muda Spanyol saat ini akan berakhir musim panas mendatang dan beberapa klub termasuk Manchester City telah dikaitkan dengan tanda tangan anak muda tersebut. Menurut Sport Witness yang telah menerjemahkan dan menyampaikan laporan oleh outlet Catalan El Nacional, Manchester City telah ditawari kesempatan untuk mengontrak Fati, namun Pep Guardiola tidak mau mengontrak anak muda itu. Namun Sport Witness mencatatkan bahwa Pep Guardiola tidak mau menyakiti mantan timnya karena kesetiaan yang dia miliki terhadap Barcelona, dan karenanya menginstruksikan direktur sepak bola klub Siki Begiristain untuk tidak memasuki permainan yang dimulai oleh Mendes. Guardiola diketahui memiliki hubungan baik dengan presiden Barcelona, Joan Laporta. Dia ditunjuk sebagai manajer Barcelona oleh Laporta pada tahun 2008. Dan karena ini serta hubungannya dengan tim Catalan, dapat dimengerti bahwa Guardiola tidak ingin menyakiti mantan klubnya. Hasil pertandingan Man City bertanding ke Leicester City. Pertandingan ini dihelat di King Power Stadium. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan. Bukan maksud Guardiola samakan kualitas Ferran Torres dengan Jamie Vardy. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengklarifikasi terkait pernyataan yang menyebut Ferran Torres memiliki kesamaan dengan Jamie Vardy. Guardiola mengaku bukan maksud dia untuk menyamakan kualitas pemainnya dengan Vardy. Pada saat Manchester City meraih kemenangan 5-0 atas Arsenal pada lanjutan pertandingan pekan ketiga Premier League, Ferran Torres menjadi bintang lapangan. Pasalnya di laga itu dia sukses mencetak brace sekaligus menyumbang 1 assist. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola lantas tak lupa memberikan pujiannya. Bahkan sang manajer menyebut cara bermain Torres sama seperti Jamie Vardy. Namun pernyataan tersebut menuai kritik lantaran Torres yang baru semusim merumput di Premier League dinilai terlalu cepat untuk diklaim memiliki kualitas seperti Vardy yang dikenal sebagai mesin gol chaser. Guardiola mengaku sama sekali tak menyamakan kualitas Torres dengan Vardy. Namun sang manajer hanya menilai cara bermain Torres memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Vardy. Saya tak bermaksud untuk menyamakan Ferran Torres dengan Jamie Vardy. Saya hanya mengatakan Ferran memiliki pergerakan yang sangat mirip dengannya. Ferran masih harus banyak belajar untuk bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Vardy di sepanjang karirnya. Ferran baru memulai dan Vardy telah melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Saya penggemar berat Vardy sebagai seorang striker. Saya hanya berkomentar karena Vardy suka membuat gerakan dari belakang. Biasanya seorang striker tak suka melakukan gerakan seperti itu. Ferran juga suka melakukan hal serupa. Hanya itu saja yang saya katakan, ujar Guardiola dilansir dari Manchester Evening News. Ada peran Pep Guardiola di balik kehebatan Kevin De Bruyne.
Playmaker Manchester City Kevin De Bruyne sama sekali tak menampik bahwa ada peran Pep Guardiola di balik penampilan apiknya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun 2015 yang lalu, Kevin De Bruyne hingga saat ini memantapkan statusnya sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di dunia. Bukan hanya piawai dalam memberikan asis manja bagi rekan-rekannya, namun De Bruyne juga bisa diandalkan untuk membobol gawang lawan. Alhasil, berkat penampilan apiknya tersebut, De Bruyne mampu membantu The Citizen untuk tampil mendominasi sepak bola Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan De Bruyne mengakui bahwa ada peran Pep Guardiola di balik perkembangan yang dia tunjukkan selama ini. Pemain asal Belgia itu mengklaim Guardiola berhasil memberikan motivasi yang membangkitkan kepercayaan diri sebagai seorang pemain. Ketika Pep datang, dia memberi saya kepercayaan diri dengan berkata, "Anda bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia." Dia memberikan saya kepercayaan diri, jadi dalam pikiran saya, itu adalah sesuatu yang harus saya tunjukkan terutama kepada tim. Sejak saat itu, saya merasa lebih berkembang sebagai seorang pemain, secara pribadi dan menjadi salah satu pemimpin di klub ini. Sekarang, saya mencoba untuk menjadi pemain yang lebih komplit baik di dalam maupun luar lapangan. Ujar De Bruyne dilansir dari laman resmi Man City. Datang ke pengadilan, Benjamin Mendy terancam habiskan sisa tahun di penjara. Bek Manchester City Benjamin Mendy jadi terdakwa kasus pemerkosaan. Persidangan pertamanya akan dihelat 24 Januari 2022. Mendy pun sudah sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan sudah dibawa ke pengadilan Chester Jumat 27 Agustus lalu untuk memberikan keterangan kepada hakim. Setelah itu pihak pengadilan mengajukan tanggal 15 November sebagai persidangan resmi pertama untuk Mendy. Tapi pihak kuasa hukum Mendy dalam hal ini, Eleanor Laws, meminta pembatalan di tangan tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan bukti untuk melawan tuduhan perkosaan tersebut. Dikutip dari BBC Sport, pengadilan Chester akhirnya menyetujui pengunduran persidangan Mendy sampai tanggal 24 Januari 2022. Dengan demikian, Mendy kemungkinan bakal absen dari skuad utama City. Dia sudah diskor sementara dari skuad sampai waktu tidak ditentukan dan baru bermain sekali saat City dikalahkan Tottenham Hotspur di pekan pembuka. Benjamin Mendy menambah masalah baru dalam karirnya di Manchester City setelah sebelumnya badai cedera. Mendy tidak bisa tampil maksimal usai diboyong dari AS Monaco pada 2017. Dia baru tampil 75 kali bersama Citizen, meski punya 3 gelar Premier League dan membawa Perancis juara Piala Dunia 2018.